Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Kali ini kita akan membahas sejarah peminatan kelas 12 semester 1, yaitu respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kita ketahui proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan di halaman Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertanda bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Namun Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga pada tanggal 29 September 1945 pasukan Nika atau Belanda membonceng tentara APNEI Sekutu tiba di Indonesia guna merebut kembali kemerdekaan dari tangan Indonesia. Kemerdekaan bukanlah satu-satunya syarat berdirinya sebuah negara. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk berdirinya sebagai negara yang berdaulat. Indonesia baru memiliki 3 syarat sebagai syarat de facto, yaitu yang pertama memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat, yang ketiga memiliki pemerintahan yang berdaulat. Maka satu lagi sebagai syarat de jure, yaitu pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi syarat yang keempat tersebut, maka Indonesia mulai menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga. Pada tanggal 17 Maret 1947, Indonesia mengirim misi diplomat untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan ke Timur Tengah. Tokoh yang diutus antara lain Haji Agus Salim, Najir Datuk Pamuncak, Abdul Qadir, Abdurrahman Baswedan, dan Rashidi. Pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, kita mendapatkan dukungan yang pertama, yaitu dari Mesir. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan persamaan agama dan banyak orang Indonesia yang menuntut ilmu ke Mesir. Pada tanggal 22 Maret 1946, Raja Farauk dari Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Dokumen resmi dari Mesir disampaikan oleh Muhammad Abdul Munim. Mesir menjadi negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim Bey menyampaikan dukungannya kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Kemudian pada 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan persahabatan antara Haji Agus Salim Menlu Indonesia dengan Nokrashi Pasha, Perdana Menteri Mesir. Dukungan yang kedua dari India. Dukungan dari India diwujudkan dengan pelaksanaan Konferensi Asia untuk Indonesia bertepat di New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949 yang menghasilkan resolusi pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, penarikan tentara Belanda dari Indonesia, penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Indonesia pada masa Perdana Menteri Sultan Syahrir pernah mengirimkan 500.000 ton beras kepada India pada tahun 1946 atau yang dikenal dengan India Rice. Sebagai balasannya, kemudian India mengirimkan obat-obatan kepada Indonesia. Dukungan selanjutnya yang sangat penting sekali adalah dukungan dari Australia. Dukungan dari Australia ini dikarenakan partai buruh yang ada di Australia bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Bentuk dukungan Australia yang pertama, buruh di Australia melakukan boikot di seluruh pelabuhan Australia pada tanggal 20 September 1945 yang dikenal dengan peristiwa Black Armada. Yang kedua, Australia menjadi negara yang menjadi perwakilan Indonesia dalam Komisi 3 Negara dan kemudian dalam UNCI, yang itu nantinya akan dibahas di dalam sidang konferensi meja bundar. Kemudian dukungan selanjutnya yaitu dari Suriah melalui Faris Al-Khoury mendorong ditambahkannya agenda mengenai Indonesia dalam diskusi-diskusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Suriah merupakan negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 diadakan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Suriah di Damaskus. Kemudian dukungan datang dari Lebanon. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi perundingan antara Haji Agus Salim dengan Menteri Lebanon Riyad Al-Shal terkait dengan dukungan kemerdekaan Indonesia. Presiden Lebanon
Behara El Khoury memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947. Libanon merupakan negara yang memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia. Indonesia kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Libanon secara resmi 1950. Kemudian dukungan dari Arab Saudi. Dilakukan perundingan antara delegasi Indonesia yang dipimpin Muhammad Razidi dengan Raja Abdul Al Saud mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia. Arab Saudi secara resmi memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia pada tanggal 22 November 1947. Kemudian dukungan dari Yaman, di mana Yaman mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 20 November 1947. Pengakuan kedaulatan disampaikan melalui perwakilan Yaman di Liga Arab. Dan dukungan dari Palestina, di mana Syekh Muhammad Amin Al-Husaini menyampaikan dukungan dan ucapan selamat ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 6 September 1944. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Palestina merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara nyata. Kemudian dukungan dari Vatikan, di mana Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan menaruh simpati terhadap perjuangan dari Uskup Katolik Semarang, Albertus Sugizaprana, yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia, mendorong para pemuda dan pemudi Katolik untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Vatikan membuka kedutaan secara resmi pada tanggal 6 Juli 1947. Demikian paparannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.